أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله سيد المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على رسول الله سيدنا ومولانا محمد علي عبد الله صحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah akan berikan kita kesehatan sehingga kita bisa berada di tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah. Senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah begitu banyak berikan kita kenikmatan sehingga kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Telah lama kita vakum semenjak di awal Ramadan hatta saat ini Allah kembali izinkan kita bermuajahah walau tidak bisa bertatap muka, walau hanya melihat handphone di sosial media. Semoga sahabat Facebook diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir bisa menyampaikan kebaikan hanya melalui ini. Semoga doa untuk Al-Fakir agar senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomahan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menyampaikan kebaikan berupa hal-hal yang menambahkan kita ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini untuk menyampaikan yakni kitab Syakhsiyatul Muslim, yakni pedulinya atau terhadap muslim terhadap Tuhannya. Ya, muslim terhadap Tuhannya. Kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim sejati melaksanakan setiap aktivitasnya dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan. Kita bekerja hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita aktivitas kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari ridha manusia. Kalau sudah mencari ridha manusia, yakni hanya mendapatkan popularitas semata-mata hanya untuk manusia saja. Walaupun terkadang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tersebut harus menanggung risiko amarah yang banyak, ya. Walau hanya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ini menanggung risiko dari amarah-amarah jamaah, ya. Dari amarah-amarah seseorang, dari amarah-amarah kawan-kawan, dari amarah-amarah orang banyak. Hal ini ia lakukan karena berpedoman pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni man istamasa ridha Allah bi sakhatin nas. Ya, kafahullah mu'annas wa man istamasa ridha an-nas bi sakhatillah wa kalahullah ila an-nas. Ya, barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sedangkan manusia murka padanya, maka Allah akan melindunginya dari kejahatan manusia. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia sedangkan Allah murka padanya, maka Allah memberikan urusan orang tersebut kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Qadai dan Abd As-Sakir, sanad hadis hasan. Nah, di sini mengatakan barang siapa kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala padahal manusia itu marah, maka Allah akan melindunginya. Allah akan melindungi kita. Allah akan melindungi semua apa yang ditujukan kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak kita dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita mengajak orang salat,
kita mengajak orang untuk berbondong-bondong ke majelis ta'lim, sedangkan orang itu tidak mau, orang itu marah, dan hanya semata-mata kita mencari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah akan melindungi kita. Dan juga sebaliknya, barang siapa kita mencari ridha manusia, ya, sedangkan Allah murka padanya, namun Allah memberikan urusan tersebut kepada manusia itu. Allah tidak ikut lagi. Allah tidak campur tangan lagi. Kita mencari ridha manusia agar dipandang kita ini hebat, agar dipandang orang ini kita mantap, sampai-sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah, sampai-sampai kita melencengkan dari ajaran kita melencengkan dari agama kita, sehingga kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah marah, namun Allah memberikan urusan itu terhadap manusia tersebut. Nauzubillah, manusia tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, dia mati juga, kita mati juga. Bagaimana kalau kita mencari popularitas terhadap manusia tersebut? Allah murka, Allah tidak ikut lagi campur tangan. Allah tidak akan melindungi kita lagi. Namun sesungguhnya kita mencari Allah, manusia itu murka, Allah melindungi kita. Sebagaimana Nabi dikisahkan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yakni beliau salah satu Nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar rumah. Nabi Ibrahim ini sendiri, ya, tidak ada bodyguard, tidak ada yang jamaah yang mengikutinya, tidak ada yang membenarkannya. Namun diserangkan oleh Raja Namrud yang sangat yang sangat garang, yang sangat zalim, sehingga Nabi Ibrahim dibakar, dikumpulkan kayu bakar dan dibakar hidup-hidup. Namun ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mencari dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang itu marah karena mengapa Nabi Ibrahim memutuskan atau memenggalkan berhala-berhala mereka, sehingga Nabi Ibrahim dibakar. Namun Allah melindunginya. Bagaimana? Dengan cara Allah mendinginkan api tersebut sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Inilah kita senantiasa hanya semata-mata yakni mencari dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim menjadikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai standar dalam menakar amal-amalannya. Pada saat ia melihat bahwa amalnya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ia akan melakukannya. Jika tidak, ia akan meninggalkannya. Ya. Jika dia amalnya sesuai dengan ridha Allah, ia akan melakukannya. Jika dia tidak, dia akan meninggalkannya. Hal demikian inilah yang akan menjadi standar seorang muslim dalam melihat sesuatu. Kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa, mahasiswi hanya mencari titel, ya. Jadi nama depan sudah mendapat titel sehingga nama akhirnya mendapat titel, namun tidak diberikan, tidak dicantumkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah melepaskan tangan, dia hanya semata-mata mencari ridha manusia agar diberi sanjung, agar disanjung, agar diberi kehormatan terhadap manusia, agar diberi jabatan, agar diberi apa-apa dari manusia. Namun Allah tidak ikut campur lagi karena dia tidak mendapatkan atau meletakkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rambu-rambu perjalanan hidupnya akan terlihat jelas. Ya. Ia tidak akan terjebak pada perkara-perkara paradok, yakni bertentangan, yang menggelikan dan murahan, seperti seseorang muslim yang melakukan ibadah kepada Allah namun juga bermaksiat kepadanya, atau ia menghalalkan sesuatu selama 1 tahun, ya, kemudian di tahun berikutnya ia mengharamkannya. Yakinlah tidak akan muncul sikap paradok jika pijakan awal kita, yakni awal kaki kita melangkah benar, manhaj yang dipergunakan jelas dan standar dalam menanikalan tidak berubah-ubah. Nah, kita harus meyakinkan kita apa yang kita Allah katakan ini benar, maka benar. Jika Allah katakan salah, jaga salah. Jangan kita berubah-ubah. Ya. Khamar ini haram. Mendapat sanjungan dari orang yang banyak sehingga orang-orang itu ada kekuatan disuruh untuk menghalalkannya. Dia berani mengatakan khamar ini halal, na'udzubillah. Bahkan guru mulia, gurunda saya tercinta mengatakan seseorang yang mengatakan
seorang muslim, dia membunuh orang muslim, masih muslim. Namun orang muslim mengatakan pembunuhan itu halal, maka dia murtad. Orang Islam meminum khamar, masih Islam. Ya. Tetapi dia orang Islam, dia tidak meminum khamar, tapi mengatakan khamar itu halal, maka murtad. Na'udzubillah. Dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, begitu juga sebaliknya. Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sesungguhnya masyarakat yang kita temukan dalam salat di masjid dengan penuh khusyuk, yakni kemudian kita jumpai mereka di pasar berdagang dengan cara riba maksudnya, atau kita dapati mereka di rumah, jalanan, sekolah, klub-klub olahraga dan hiburan, tidak menerapkan syariat Islam pada diri, istri dan anak-anak. Dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya pada hakikatnya mereka memiliki kekurangan dan kegoncangan dalam memahami agama Islam yang sempurna. Nah, ada goncangan yang terdapat dalam diri mereka sehingga mereka berdagang dengan cara riba, ya. Kemudian dia sholat dalam keadaan khusyuk, ya. Itu terdapat goncangan, ya. Terdapat goncangan dalam diri mereka. Tamam. Nah. Kemudian agama yang membimbing umatnya ketika beramal pada sebuah hakikat besar, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Agama yang membimbing umatnya ketika beramal pada sebuah hakikat yang besar, ya, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amalan, ya, atau beramal membimbing kita pada beramal pada hakikat yang besar, yakni dengan cara mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Nah, maka dari itu jangan sampai kita pisahkan antara keperluan kita terhadap pekerjaan kita lepaskan ridha Allah. Kita ingin belajar, kita lepaskan ridha Allah. Kita bekerja, kita lepaskan ridha Allah. Sesungguhnya tidak ada amalan, ya, tidak termasukkan beramal, ya, karena pada hakikat yang besar adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah bantu. Allah akan tolong sampai dia berusaha dan sampai penghujung. Makanya usaha tidak mengkhianati hasil. Orang-orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia niat dalam dirinya mencari ridha Allah untuk belajar, tidak pernah kita jumpai mereka gagal. Tidak pernah kita jumpai mereka rugi. Tidak pernah kita jumpai mereka yakni putus asa. Semaksimal mungkin mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunaikan kewajiban fardu rukun dan sunnah. Seorang muslim sejati akan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan rukun Islam secara baik dan benar. Sedikit pun ia tidak pernah menganggap remeh atau sepele pada kewajiban yang ada. Kalau sudah fardu kita lakukan, sunnah pasti kita lakukan. Ya. Kalau sudah sunnah kita lakukan, rukun-rukun yang lainnya kita kerjakan. Wajib fardu seperti salat 5 waktu, kemudian kita tambahkan salat nafilah, salat qabliyah, salat ba'diyah, 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau kita rutin melakukan hal itu padahal dia sunnah, sesungguhnya kita menjadikan dia wajib. Karena kita merasa tidak enak kalau kita tidak mengerjakannya. Merasa kita tidak nyaman kalau kita mengerjakannya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melaksanakan salat 5 waktu, yakni seorang muslim melaksanakan salat 5 waktu yang tepat pada waktu yang ditentukan. Karena salat merupakan tiang agama, siapa yang menegakkannya berarti telah menegakkan agama. Dan jika ada muslim yang meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agama.
dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, yakni meruntuhkan agama. Kita lihat di jilid 1 halaman 147. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, meruntuhkan agama. Barang siapa kita meninggalkan salat, maka robohlah tiang itu. Sesungguhnya tiang itu adalah tiang agama. Sebaik-baik amal adalah salat, sebagaimana yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ya, radhiyallahu taala anhu wa arda, yakni qala Rasulullah al-jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu ahamalu ahabbu ila Allah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah, yakni as-salatu ala waqtiha. Rasul menjawab, salat di tepat waktu. Qultu summa ayu ya Rasulullah. Dia berkata lagi, kemudian apa Rasul? Qala Rasulullah, birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayu ya Rasulullah. Kembali bertanya, apa ya Rasul? Setelah itu, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dikarenakan salat adalah sarana hubungan langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Pada saat mengerjakan salat, seorang hamba memutuskan hubungannya dengan seluruh kesibukan duniawi. Ketika itu, seorang hamba ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, semua ditinggalkan pekerjaan dunia. Semua mereka meninggalkan pekerjaan yang tidak menjaminkan dia surga. Semua mereka meninggalkan perdagangan mereka. Semua mereka meninggalkan kantor mereka. Semua mereka meninggalkan bengkel mereka. Semua mereka meninggalkan toko-toko mereka. Hanya panggilan ini, yakni hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alas shalah. Seluruh diri dari perasaannya ia hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam perdagangan mereka dia ada melakukan riba, dalam kantor mereka dia mencaci karyawan mereka, dalam berdagang semua melakukan hal seperti itu. Nah, dia menserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang tetap berada di jalan yang lurus, ya. Tidak berlebihan jika ibadah salat tersebut sebagai amal yang paling utama, karena ia merupakan sumber kekuatan bagi seorang muslim dalam meningkatkan ketakwaannya, ya. Ibadah salat ibarat sumber mata air yang jernih, ya. Ibadah salat ini diibaratkan seperti sumber mata air yang jernih dan bersih, yang dapat membersihkan diri seseorang muslim. Ibaratkan, andaikan saja di depan rumah kita ada sungai. Setiap hari kita mandi dalam sungai itu lima kali. Ini diriwayatkan dalam hadis. Ya. Pertama kita mandi dalam sungai. Kemudian kita mandi lagi. Kemudian kita mandi lagi sampai 5 kali. Mustahil tidak kotoran itu menempel di tubuh kita. Mustahil atau tidak? Kotoran itu menempel di tubuh kita. Mustahil menempel. Karena kita mandi di sungai itu 5 kali. Begitu juga sholat. Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mustahil dosa itu menempel dalam diri kita. Illa ya bizunubil akbar, yani. Kecuali dosa-dosa besar. Kita mohon pada Allah dengan cara taubat, dengan taubat sesungguhnya. Insyaallah ini kitab Syahsyatul Muslim yang diberikan kepada kita, yakni muslim terhadap Tuhannya. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada besok. Kita lanjutkan kepada keutamaan muslim-muslim yang berikutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.